hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu berada di dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Lagu yang baru kita dengar tadi merupakan salam hangat dari kami. Lagu atau pujian selalu bisa mengingatkan kita dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Baik itu kehidupan yang menyedihkan, yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, bahkan yang bisa membuat kita menangis. Dan lagu tadi menjadi lagu pembuka untuk kita kali ini akan membahas dengan tema hikmat Tuhan melalui pujian. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, mari kita tanya dulu kepada Pendeta Albertus Pati. Pak Pendeta, apakah makna dari sebuah pujian, harmonisasi, dan kata-kata di dalam suatu melodi di dalam kehidupan beribadah kita atau juga kehidupan manusia? Kalau melihat keberadaan musik, terutama pujian di dalam kehidupan bergereja itu sangat penting. Kita bisa lihat bahwa di dalam ibadah-ibadah kita itu nyanyian atau musik menempati posisi yang sangat penting. Di dalam kehidupan umat Kristen terutama, mereka mengekspresikan iman, puji-pujian, keluh kesahnya, ketakutannya, kengeriannya, semua bahkan melalui puji-pujian. Itu persoalan individual. Tapi bahkan di dalam kehidupan sosial pun banyak sekali lagu-lagu yang memberikan dorongan-dorongan spiritual bagi perjuangan sosial. Satu contoh, ketika Martin Luther King berusaha berjuang untuk membebaskan orang kulit hitam dari penindasan orang kulit putih di Amerika Serikat, dia katakan kepada mereka, kita akan berjuang, mari kita akan berdemo bersama-sama, kita jalan bersama. Dan mereka berjalan dengan sebuah lagu, We Shall Overcome. Artinya bahwa lagu-lagu pujian itu selalu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan orang Kristen. Karena di dalam lagu kita membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam lagu kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam lagu kita ditegur. Dan melalui lagu juga kita dipaksa atau diingatkan untuk senantiasa jangan pernah putus asa. Melalui lagu juga kita senantiasa diingatkan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lagu sangat penting bagi kehidupan kita, terutama bagi kehidupan gereja. Terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa, mari kita dengarkan lagi lagu Tiap Langkahku yang dimainkan dengan indah oleh kelompok Trinity dari GKI Kebayoran Baru. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
tanpa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bagaimana pemirsa? Indah dan menarik sekali bukan lagu yang tadi kita dengarkan? Lagu bisa membangkitkan spiritualitas kita dan mengingatkan berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, mari kita dengarkan dulu apa kata seorang arranger. Mas Denny, apa yang membuat Anda tertarik mengaransemen lagu Tiap Langkahku yang indah ini? Iya. Diajarkan lagu itu pertama kali oleh eyang saya. Itu dia majelis gereja GKJ di Solo. Dia selalu setiap minggu itu ngajak saya ke gereja itu dengan menggandeng saya, lalu naik ke beca, terus lalu diajarkan tiap langkahku diatur. Lalu setelah minggu berikutnya dia juga mengajarkan saya terus lagu itu, bait keduanya, di tengah badai dunia. Nah, sampai pada akhirnya saya dewasa, saya mengerti bahwa lagu itu memang sangat menguatkan pada saat kita mengalami pergumulan pribadi, pergumulan hidup yang sangat berat sekalipun. Saya ingat lagu itu. Mungkin ada pengalaman atau contoh dari pengalaman pribadi Mas Denny sehingga lagu Tiap Langkahku ini menjadi semangat atau obat. Mungkin ada pengalaman yang bisa menjadi contoh untuk kita. Pergumulan hidup terutama ya. Iya. Dari saya lulus SMA, saya mau kuliah di mana, bapak saya dengan ibu saya itu melarang saya untuk sekolah musik, padahal di hati kecil saya ingin sekali sekolah musik. Apakah saya harus ngikutin kemauan orang tua atau kemauan hati saya? Lalu pada akhirnya di tengah badai dunia menakutkan, itu saya berbicara dengan orang tua saya bahwa saya akhirnya mau mengikuti apa yang mereka mau, yaitu kuliah. Saya pilih waktu itu sekolah ekonomi. Lalu begitu saya selesai sekolah ekonomi, kembali lagi dilema, hati kecil saya berbicara lagi bahwa kenapa nggak kamu langsung sekolah musik aja gitu. Sementara bapak dan ibu saya itu memang lulusan sekolah musik, tapi dia tahu kondisi di Indonesia, di Jakarta ini tidak bisa untuk mencari uang pada saat itu sebagai sarjana musik. Lagu itu lagi yang datang, makanya saya sangat terkesan sekali dengan lagu itu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk sekolah musik, dan saya dengan memutuskan untuk biaya sendiri, saya jual piano dan mobil saya, hadiah papa saya pergi ke Australia dan sampai lulus tidak dibiayai karena saya beasiswa juga di sana. Dan itu waktu kembali ke Jakarta, papa saya cuma bilang, apa yang menjadi keputusan kamu, itulah hidup kamu. Itu kembali lagi lagu itu ada. Sampai hari ini pun saya masih suka ingat pergumulan hidup saya dikuatkan oleh lagu itu. Karena apapun yang keluar dari hati, dimainkan dengan hati, pasti jadinya outputnya jadi lebih indah ya. Iya, itulah kekuatan lirik lagu itu adalah firman Tuhan kan. Iya, betul. Mungkin Mas Nungki sebagai trompet, Iya. pemain trompet maksud saya. Iya. Maaf. Oke, saya terakhir memainkan ini sebetulnya sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi ketika saya di
kuliah, kemudian ikut bermusik dan kebetulan minat saya di instrumen ini. Ketika saya selesai kuliah, kemudian apakah suatu saat saya bisa bermain lagi gitu. Dan telah selang 20 tahun lebih gitu, di titik ketika kami berbincang-bincang dengan teman-teman, ternyata ada bakat-bakat lain yang bisa merangkum alat musik ini menjadi sebuah grup musik. Iya. Jadi saya percaya bahwa ini panggilan gitu, bahwa ternyata alat yang relatif jarang dimainkan ternyata berguna juga untuk melayani Tuhan. Kurang lebih itu. Tapi ya setelah 20 tahun itu hebat sekali, tapi langsung ingat terus langsung lancar main gitu ya? Saya juga percaya tidak percaya, latihan hanya cuman sebentar dan kita baru sekitar 1 tahun, tapi sudah beberapa lagu bisa kita kuasai. Saya dengar juga nih ya, kelompok Trinity ini terdiri dari orang-orang yang luar biasa sibuknya ya. Ini bagaimana cara berkumpulnya? Ini berarti kalau nggak pakai hati nggak mungkin ngumpul gitu ya? Sering rasakan kalau ada di vokal grup atau di paduan suara atau wadah pelayanan lain, itu pada saat pelayanan baru mereka ngumpul. Pada saat mau pelayanan ada materi lagu baru mereka ngumpul. Saya nggak suka itu, karena itu tidak terbentuk komunitas dan hatinya nggak bersatu. Teman-teman semua ini udah punya komitmen untuk bisa terus berkumpul setiap hari Sabtu, entah itu jam 1, entah itu jam 2, jam 3, jam 4, atau jam 5, pokoknya berkumpul hari Sabtu. Oke, bicara soal hikmat Tuhan melalui pujian. Nah, saya mau tanya ke Mbak Tania nih, bagaimana musik dalam kehidupan spiritual Anda? Apalagi Mbak Tania sebagai orang muda ya? Sebagai orang muda sih banyak sekali tantangan ya. Apalagi maksudnya kayak ajakan-ajakan untuk bergaul di sama teman-teman kayak gitu. Itu yang buat kita jadi jarang pelayanan atau ya kurang mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya itu hikmat dari Tuhan sih, berkat juga dari Tuhan, jadi dapat kesempatan untuk pelayanan, ikut di sini, ikut di grup musik ini. Itu udah berkat banget karena jadi kehidupan spiritualnya nggak hanya stay cuman berdoa terus baca Alkitab kayak gitu, tapi ada pelayanannya juga kayak gitu. Khususnya dalam lagu Tiap Langkahku yang tadi kita dengarkan itu, apa yang terlintas di dalam pikirannya Mbak Tania? Atau terlintas ada pengalaman pribadi kah? Atau ternyata setelah memainkan lagu ini ada hal-hal yang tersentuh atau bagaimana? Sangat menyentuh ya, karena tiap langkahku diatur oleh Tuhan, jadi kayak tiap langkahku apapun yang terjadi, maksudnya biarpun nggak sesuai sama rencana kita yang kita inginkan, semua itu udah diatur sama Tuhan, jadi apapun terima aja karena itu pasti ada hikmatnya di balik itu. Saya mau tanya sekarang sama vokalisnya, apa kira-kira yang ada di benak Anda? Lagu ini sangat familiar pas ketika masih kecil. Itu menjadi salah satu soundtrack dalam keluarga, gitulah. Jadi dimana ketika pas saya masih kecil, keluarga masih yang belum mampu gitu. Jadi maksudnya tiap langkahku ku tahu, maksudnya Tuhan yang pegang gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu memegang keluarga. Jadi itu yang membawa keluarga saya hingga ke sekarang gitu. Menjadi keluarga yang solid seperti itu. Kalau gitu saya kembali lagi kepada Pendeta Albertus Pati. Apa pesan teologis yang bisa ditarik dari lagu ini? Ya, ini sebetulnya pesannya ini sangat menarik ya. Karena begini, lagu Tiap Langkahku itu diciptakan oleh seorang pengarang lagu namanya Elmo Mercer. Itu lagu bahasa Inggrisnya Each step I take, my Savior goes before me, gitu ya. Tiap langkah yang saya ambil, juru selamatku itu selalu berada di depanku, kan gitu ya. Ketika dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa, seperti konteksnya Paulus sebetulnya. Ketika aku ingin melakukan yang baik, ketika aku berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, justru hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang itu aku lakukan. Ini pergumulan seperti ini sebetulnya yang juga dialami oleh seorang Luther, yang dialami oleh seorang Agustinus, di mana mereka ini berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tapi justru hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang mereka lakukan. Sehingga muncul di dalam tradisi teologi Protestan yang namanya, yang diciptakan oleh Luther, sola gratia. Atau pada akhirnya semuanya adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang ngatur. Jadi lagu ini sebetulnya sangat teosentrik, itu kira-kira. Semuanya toh Tuhan. Lagu yang diciptakan di tengah-tengah kegalauan moral seorang Elmo Mercer ini, kemudian justru Tuhan pakai dengan caranya sendiri, dengan hikmatnya berbicara di dalam konteks Mas Denny, di dalam konteks pergumulannya Mas Triden, di dalam konteks pergumulannya Tania, maupun di dalam konteks pergumulannya Mas Nungki. Jadi ternyata ini satu lagu yang sebetulnya muncul di dalam konteks tertentu, dia bisa berbicara di dalam konteks kita masing-masing. Indah kan? Indah sekali pendeta. Nah, pemirsa, sekarang mari kita dengarkan lagu yang kedua. Mas Denny, apa lagu yang kedua? Bukan Karena Upahmu. Oke, pemirsa, mari kita dengarkan lagu Bukan Karena Upahmu yang dimainkan oleh Trinity. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Pemirsa, lagu yang baru kita dengarkan tadi diciptakan oleh seorang putra bangsa yang bernama Gottlieb Somokil. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1988. Kita perlu berbangga dan berbahagia sekali ada pencipta lagu rohani Indonesia yang begitu luar biasa indahnya menciptakan lagu ini. Apa yang dirasakan ketika Anda menyanyikan lagu Bukan Karena Upahmu ini? Atau mungkin ada pengalaman pribadi juga? Saya itu merasakan sebuah berkat dari Tuhan ketika saya menyanyi. Saat itu saya menyanyikan sebuah lagu Dance with My Father. Itu lagu yang bercerita tentang seorang anak yang kehilangan bapaknya. Itu ketika saya menyanyi itu, saya melihat ada seorang ibu. Dia itu
menangis gitu. Saya sendiri kaget gitu. Ternyata suara saya, apa yang saya punya itu bisa menggugah saya, menginspirasi untuk orang lain gitu. Dan saat itu juga saya mulai berpikir, selama ini saya nyanyi itu untuk kesenangan pribadi gitu. Saya ingin, wah kalau nyanyi bisa tampil gitu kan. Tapi dari lagu yang Bukan Karena Upahmu ini, dia bilang, buat apa kamu bermegah diri? Gitu. Toh ini pun suara ini dari Tuhan. Kalau misalnya diambil seketika, ya udah nggak punya suara lagi, ya buat apa gitu. Bagaimana Anda melihat orang-orang muda di sekeliling Anda dengan pergumulannya masing-masing? Saya ngelihat banyak memang permasalahan anak-anak muda di zaman sekarang, tapi yang paling mungkin yang saya lihat paling berat itu adalah masalah waktu. Dimana ketika anak-anak muda sekarang itu keinginan mereka banyak. Di saat mereka ini lagi waktunya produktif, saatnya mereka ingin melakukan banyak hal-hal baru, bekerja atau bermain, bergaul, bersosialisasi dan segala macam. Sebagai anak muda kita mulai melupakan Tuhan di situ. Jadi kita mulai kehilangan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Saya menemukan hobi saya itu bisa saya buat untuk menjadi pelayanan untuk Tuhan gitu. Mungkin kalau saya lihat, mungkin ada orang-orang lain bisa menemukan dengan cara yang lain untuk melayani Tuhan. Harus datang lagi dari diri mereka masing-masing.